Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhadi Nugraha, NIM A1C 222030. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori belajar. Yang pertama itu teori behavior. Menurut teori behavior, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Prinsip-prinsip teori behavior adalah objek psikologi adalah tingkah lakunya. Semua bentuk tingkah laku dikembalikan kepada refleks, mementingkan pembentukan kebiasaan. Yang kedua yaitu teori humanistik. Secara garis besar, teori humanistik adalah sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar bukan hasil belajar. Teori ini mengembangkan konsep untuk memanusiakan manusia sehingga manusia mampu memahami dirinya sendiri dan lingkungannya. Menurut Roger, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama yaitu menjadikan manusia menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Yang kedua, siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Yang ketiga, pengorganisasian bahan pengajar berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi siswa. Yang keempat, belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses. Teori yang ketiga yaitu teori kognitif. Istilah kognitif berasal dari cognition, artinya pengertian dan mengerti. Teori kognitif menyatakan bahwa proses belajar terjadi karena ada variabel penghalang pada aspek kognisi seseorang. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Ciri-ciri kognitivisme yang pertama yaitu mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. Yang kedua, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagiannya. Yang ketiga, mementingkan peran kognitif. Yang keempat, mementingkan kondisi waktu sekarang. Yang kelima, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Teori yang keempat yaitu teori konstruktivisme. Konstruktivisme berasal dari kata to construct, yang artinya membangun atau menyusun. Teori belajar konstruktivisme berdasarkan pada pembelajaran generatif, yaitu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang sudah dipelajari. Ciri pembelajaran konstruktivisme adalah mengutamakan terbangunnya pemahaman sendiri secara aktif, kreatif, dan produktif. Yang kelima yaitu teori sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah kita bahas sebelumnya. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu dengan mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.